Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi serta hasil observasi kami mengenai kajian klien dengan penyakit kronis. Sebelum membahas lebih jauh, saya sebagai moderator Hani Lestari dengan NPM 20 200 1500 100. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Septina Nurul Ijmi dengan NPM 20 200 1500 030. Yang kedua ada Siska Tri Alami dengan NPM 20 200 1500 052. Dan yang terakhir ada Mutmainah dengan NPM 20 200 1500 111. Baik, yang pertama di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian penyakit kronis. Penyakit kronis adalah sebuah penyakit yang diderita seseorang dalam kurun waktu cukup lama dan membutuhkan penanganan medis secara berkelanjutan. Penyakit kronis dapat dikatakan sangat berbahaya karena memang ada beberapa jenis penyakit yang mampu mengakibatkan berbagai macam komplikasi pada kesehatan, menyebabkan disabilitas hingga kematian. Selanjutnya, karakteristik dan dampak penyakit kronis. Karakteristik klien penyakit kronis dapat bervariasi dari penyakit yang mempengaruhi sistem kardiovaskular, sistem pernapasan, sistem saraf, hingga sistem pencernaan. Setiap penyakit kronis memiliki gejala khas dan perlu manajemen jangka panjang untuk mengendalikan dampaknya. Beberapa contoh penyakit kronis yang umum termasuk diabetes tipe 2, hipertensi, osteoartritis, penyakit Alzheimer, asma, artritis reumatoid, dan penyakit kronis pada ginjal, bahkan tuberkulosis. Dampak yang muncul pada penyakit kronis dapat menurunkan kualitas hidup seseorang. Tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan mental penderitanya. Efek yang dapat ditimbulkan dari penyakit ini antara lain yang pertama, perubahan fisik. Perubahan fisik yang terjadi akibat penyakit ini dapat mempengaruhi penampilan Anda. Ketika Anda tidak lagi merasa nyaman dengan diri sendiri, maka Anda mungkin akan menarik diri dari teman dan aktivitas sosial. Hal ini dapat berpengaruh pada suasana hati Anda. Gangguan suasana hati seperti depresi dan kecemasan adalah keluhan yang umum dari penderita penyakit menahun. Yang kedua, menurunnya kemampuan untuk bekerja. Penyakit yang dapat membuat kesehatan tubuh seseorang terganggu tentu akan menimbulkan keterbatasan dalam bekerja. Seiring melemahnya tubuh seseorang, kemampuannya untuk bekerja pun akan semakin menurun. Bahkan penyakit kronis yang telah menjadi penyakit serius dan berbahaya akan membuat penderitanya tidak lagi dapat bekerja. Yang ketiga, menimbulkan stres. Tak jarang orang dengan penyakit ini akan mengalami stres memikirkan penyakit yang ada di tubuhnya tersebut. Hal ini pun tidak hanya dapat berdampak pada penderitanya, tetapi juga bagi keluarga yang merawat karena melihat penyakit pada orang yang dicintai. Dan yang keempat, kematian. Tak jarang penyakit kronis yang sudah parah dapat menyebabkan kematian. Hal ini disebabkan oleh tubuh yang sudah tidak mampu lagi menahan penyakit yang diderita dan pengobatan yang dilakukan tidak lagi memberikan efek bagi tubuh penderitanya. Selanjutnya, tindakan yang harus dilakukan pada penyakit kronis. Pengobatan penyakit kronis memiliki tujuan untuk mengontrol gejala, memperlambat perkembangan penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Pendekatan pengobatan dapat mencakup aspek medis, psikologis, dan gaya hidup.
Terapi obat adalah salah satu pendekatan umum dalam pengobatan penyakit kronis. Perubahan gaya hidup juga memainkan peran penting dalam pengobatan penyakit kronis. Mengadopsi pola hidup sehat, rutin berolahraga, mengelola stres, dan menjaga berat badan yang sehat dapat membantu mengontrol gejala serta memperbaiki prognosis penyakit kronis. Edukasi pasien juga merupakan bagian penting dari pengobatan penyakit kronis, karena membantu pasien memahami kondisinya dan mengambil peran aktif dalam manajemen penyakit. Pemantauan berkala oleh tenaga medis juga diperlukan dalam pengobatan penyakit kronis. Ini mencakup pemeriksaan rutin, tes laboratorium, dan pencitraan medis untuk memantau perkembangan penyakit dan menilai respon terhadap pengobatan. Jika diperlukan, rencana pengobatan dapat disesuaikan. Selanjutnya, deskripsi karakteristik klien. Klien yang kita temui mempunyai riwayat penyakit TB atau tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis biasanya menyerang bagian paru-paru yang kemudian dapat menyerang ke semua bagian tubuh. Infeksi biasanya terjadi pada 2-10 minggu. Pasca 10 minggu, klien akan muncul manifestasi penyakit karena gangguan dan ketidakefektifan respon imun. Proses aktivasi dapat berkepanjangan dan ditandai dengan remisi panjang ketika penyakit dicegah, hanya untuk diikuti oleh periode aktivitas yang diperbarui. Tuberkulosis oleh WHO telah dinyatakan sebagai emerging disease karena angka kejadiannya yang terus meningkat sejak tahun 2000. Di Indonesia, angka kejadian tuberkulosis juga meningkat. Survei Kesehatan Rumah Tangga atau SKRT tahun 1992 menyatakan bahwa tuberkulosis adalah penyebab kematian nomor 2 setelah penyakit jantung. Penyakit ini sebagian besar penderitanya berasal dari kelompok masyarakat usia produktif dan berpenghasilan rendah. Selanjutnya, permasalahan yang sering muncul. Permasalahan yang muncul selama klien mengidap tuberkulosis yaitu yang pertama, melemahnya sistem kekebalan tubuh akibat mengidap penyakit atau meminum obat-obatan tertentu. Kedua, penurunan berat badan. Ketiga, kelelahan. Keempat, demam. Kelima, keringat saat malam hari. Keenam, panas dingin. Dan yang ketujuh, kehilangan selera makan. Kemudian dampak yang muncul. TB paru merupakan penyakit infeksi kronis yang tidak hanya mempunyai dampak secara fisik, tetapi juga mempunyai dampak psikososial pada penderitanya. Yang pertama, dampak fisik yang dialami penderita TB paru antara lain penderita menjadi sangat lemah, pucat, nyeri dada, berat badan turun, demam, dan berkeringat terutama pada malam hari. Kedua, sedangkan dampak psikososial menurut Jong antara lain adalah adanya masalah emosional berhubungan dengan penyakitnya seperti merasa bosan, kurang motivasi, sampai kepada gangguan jiwa yang cukup serius seperti depresi berat. Masalah psikososial lainnya adalah adanya stigma di masyarakat, merasa takut akan penyakitnya yang tidak dapat disembuhkan, merasa dikucilkan dan tidak percaya diri, serta masalah ekonomi. Selanjutnya, analisis kebutuhan. Setelah terdiagnosa TB paru, klien mengalami gangguan psikologis yang ekstensif termasuk depresi, kecemasan, resentment, dan curiga. Maka klien membutuhkan pengobatan untuk penyakitnya dengan layanan kesehatan dan juga membutuhkan konseling untuk permasalahan kejiwaan dengan metode coping. Mekanisme coping adalah sebagai usaha yang dilakukan individu untuk menanggulangi stres yang dihadapinya. Itu menurut Swartz. Sedangkan menurut Lazarus, mekanisme coping merupakan upaya individu baik secara kognitif
komunikatif dan tingkah laku dalam menghadapi tuntunan eksternal dan internal yang dinilai sebagai hal yang membebani mereka. Potensi yang bisa dikembangkan. Potensi yang dapat dikembangkan oleh klien yaitu pada aspek kemandirian dan tanggung jawab. Teori konseling yang relevan adalah kesadaran atas kebebasan dan tanggung jawab bisa menimbulkan kecemasan yang menjadi atribut dasar pada manusia. Kecemasan eksistensial juga diakibatkan oleh kesadaran atas keterbatasannya dan atas kemungkinan yang tak terhindarkan untuk mati. Kesadaran atas kematian memiliki arti penting bagi kehidupan individu sekarang, sebab kesadaran tersebut menghadapkan individu pada kenyataan bahwa dia memiliki waktu yang terbatas untuk mengaktualkan potensi-potensinya. Layanan BK yang tepat diberikan kepada klien. Jadi dalam hal ini, konseli dibantu untuk memahami diri sendiri, keadaannya sekarang, dan kemungkinan keadaannya di masa depan yang dapat ia ciptakan dengan menggunakan potensi yang dimilikinya. Proses konseling individu berpengaruh besar terhadap peningkatan klien, karena pada konseling individu, konselor berusaha meningkatkan sikap klien dengan cara berinteraksi selama jangka waktu tertentu, dengan cara bertatap muka secara langsung untuk menghasilkan peningkatan pada diri klien, baik cara berpikir, berperasaan, sikap, dan perilaku. Kendala yang dihadapi pengunjung dan hal baik yang dapat diambil. Jadi dalam hal ini tidak ada masalah yang berarti saat melakukan kunjungan ke kediaman klien. Hanya saja kami memiliki sedikit kesulitan Jadi, penyakit kronis memiliki dampak yang signifikan terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan pemahaman tentang penyakit kronis serta upaya pengobatan yang tepat, pasien dapat mengelola gejala dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Pengobatan penyakit kronis melibatkan kombinasi perawatan medis, perubahan gaya hidup, dan dukungan psikologis untuk mencapai hasil terbaik. Penting bagi individu yang menderita penyakit kronis untuk tetap menjalani pengobatan yang direkomendasikan oleh tenaga medis dan mengambil peran aktif dalam menjaga kesehatan jangka panjang. Baik, setelah kami paparkan hasil kajian klien penyakit kronis, adapun beberapa bukti hasil observasi kami terkait
bukti pertama, di sini terdapat kartu kuning yang menandakan bahwa klien tersebut mengalami tuberkulosis, dan di sini sebagai kartu berobat jalan untuk dilakukan pengambilan obat secara bertahap. Nah, di slide kedua juga di sini terpampang tanggal, waktu, dan jumlah dosis pada penyerahan obat, dan di sini juga terlihat ada berat badan sebagai tolak ukur bahwa klien memang benar mengalami adanya penurunan berat badan. Pada bukti kedua ini, klien melakukan pengobatan selama 6 bulan di puskesmas dan juga dengan dosis obat yang sudah diresepkan. Nah, adapun pada tahap pengobatan tuberkulosis di paru-paru yang berjalan selama 6 bulan ini, klien melanjutkan diagnosis selanjutnya karena terdapat bukti-bukti atau analisis lainnya terkait kendala gejala selanjutnya, yaitu terdapat adanya benjolan. Adapun di bukti ketiga ini adalah bukti bahwa pasien melakukan sebuah USG atau rujukan ke puskes dokter bedah untuk dianestesi terlebih lanjut terkait dengan benjolan yang ada, dan dilanjut ke bukti selanjutnya. Di bukti ini adalah hasil USG yang pasien alami bahwa tuberkulosisnya itu sudah menyerang ke bagian kelenjar, dan di sini terdapat benjolan yang cukup terbilang banyak, dan nanti akan dikaitkan pada bukti selanjutnya. Di bukti selanjutnya ini terdapat keterangan atau penjelasan terkait jenis atau hasil benjolan yang nampak, bahwa di sini ada mulai terlihat beberapa benjolan yang sebesar 0,41 cm, dan di sini sudah menyatakan bahwa terkena TB kelenjar. Setelah terdiagnosis TB kelenjar, bahwa pasien harus melakukan pengobatan
Baik, sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.